Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Telah berkata pemimpin orang-orang yang beriman, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu Sayyiduna Utsman bin Affan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi atas beliau. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman, ambisi terhadap dunia merupakan kegelapan dalam hati. Sedangkan ambisi terhadap urusan akhirat adalah pelita atau cahaya yang ada di dalam hati. Mengawali kajian kita di malam hari ini, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, disambung dengan duduk kita di dalam majelis ilmu, di samping juga menunggu datangnya waktu isya. Semoga amalan kita di malam hari ini khususnya dan umumnya amal-amal kita yang lain semoga diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak keluar kita meninggalkan majelis, meninggalkan amal, terkecuali telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dikabulkan hajat kita oleh Allah, diterima taubat kita oleh Allah, dan semoga kita semuanya diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang sanget kaula mulyakaken, dawane angen-angen, panjangnya angan-angan, itu menyebabkan munculnya kekhawatiran. Anane tiang niku was-was, khawatir, dihantui dengan rasa cemas. Itu semuanya muncul karena tulul amal, kakean program. Lawang umur niku mboten nderek nggadah, terlalu panjang angan-angan, kadang-kadang wis entek umure durung tutup angen-angene nggih.
Akhirnya langkah demi langkah dalam mengisi kehidupannya diperbudak oleh angan-angane. Tidak diperbudak oleh Allah, tidak menyibukkan waktu untuk beribadah kepada Allah, tapi sibuk dengan mewujudkan impian. Maka ketika menungso niku enten kekhawatiran karena cinta terhadap dunia, hal ini menyebabkan menungso niku bakal melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Nih. Pun boten peduli apakah langkahnya itu sesuai dengan syariat Allah ataukah langkah yang ditempuh itu tidak sesuai dengan syariat Allah, boten peduli. Soalnya apa? Didorong oleh ambisi terhadap dunia niki wow. Terlalu panjang kok aku nek kapak duit bakal tak gawe buka usaha. Ketika aku nek wis buka usaha, sak bendinone aku kudu iso nyelengi, gak oleh diutik-utik, nyelengi 50.000 paling boten. Butuh gak butuh tetep kudu duwe celengan sak bendino 50.000 selain dipakai kebutuhan untuk makan. Engko 1 tahun celenganku dari hasil usaha tak buka. Cukup tak gawe nambah usaha maneh. Nek wis punya cabang usahaku 1 hari paling endak isok nabung 1.000. Setahun gak oleh dibuka. Butuh gak butuh, kepepet gak kepepet, ono tonggo kaliren, ono wong ono tonggo kati-mati ke rumah, gak peduli. Gak oleh dibuka 1 tahun. Kok nek wis 1 tahun tak buka, tak gawe buka. Terus panjang program, panjang angan-angan. Akhirnya hidupnya diperbudak oleh angan-angane. Nek pun kayak ngoten tidak akan peduli. Nih, karena ingin mewujudkan ambisinya, ingin menguasai dunia. Dunia kok dikuasai para rawuh. Nih. Pirang-pirang orang yang hidup di dunia, ambisi terhadap dunia, ingin menguasai dunia. Kenyataannya sekarang mereka dunyane tetep, wonge sampun nggih. Pelajaran itu sangatlah berharga dan banyak yang perlu untuk kita ambil, kita petik hikmahnya dari orang-orang yang telah mendahului kita. Itu loh dampaknya orang yang sibuk dengan dunianya. Ini loh dampaknya orang yang sombong. Ini loh dampak orang yang ambisi dengan kepemimpinan. Semuanya sudah dicontohkan oleh Allah. Ya. Enten cerita Nabi Isa suatu saat, Nabi Isa itu kan senengannya berpetualang. Nabi Isa itu sukanya berpetualang. Soalnya miskin. Nabi Isa itu miskin, mboten gada griya, mboten gada keluarga. Niku Nabi Isa hidup sebatang kara. Tinggi kehidupannya beliau itu berpetualang terus untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Suatu saat
Nabi Isa ini mengajak salah satu santrinya supaya si santri ini mengikuti perjalanan Nabi Isa dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan, karena memang ditempuh dengan jalan kaki, merasa kecapean. Ketika merasa kecapean, istirahat, Sayyidina Isa menyuruh orang yang mengikuti ini untuk pergi belanja ke pasar guna dipakai bekal dalam perjalanan dakwanya. Berangkatlah si santri ini atas perintah Nabi Isa berangkat ke pasar untuk membeli perbekalan yang dibutuhkan dalam perjalanan dakwah. Menurut perkiraan Nabi Isa, uang yang diserahkan kepada santri itu bisa mendapatkan 3 potong roti. Setelah datang itu santri, diajak berjalan lagi sama Nabi Isa. Betul, langsung diajak makan, diajak berjalan lagi sama Nabi Isa. Jadi Nabi Isa, wis kita sekarang capek, ayo keluarkan roti dari hasil belanja ke pasar tadi. Ketika dikeluarkan cuman kali barangkali ya wis, ayo sampean siji aku siji, lah nang siji nih. Jadi Nabi Isa ngoten. Jadi santri ini, lho mboten semerap Nabi Isa. Padahal dia habis belanja, mboten tahan lapare, dimakan satu roti tanpa sepengetahuan Nabi Isa. Ya. Keluwen ya nek Nabi. Nabi Isa niku nanti dites mboten dahar, mboten ngunjuk petang dosa dinten. Sampai orang yang mulanya kafir mengikuti agama Nabi Isa karena beliau lebih kuat daripada orang tersebut, tidak makan sampai 40 hari. Dipikir Nabi Isa kuat atau Nabi gak ngarang ngamuk, masih tak pangan, dimakan tanpa sepengetahuan. Mahalnya nilai kejujuran. Wis santri makan roti ini kiai ini saja di kongkon serana dhisik niki lho angsal roti ini sak menten aja dipangan dhisik mari gak ngaku. Tapi jenenge kepepet nggih ditedho, begitu didahar Nabi Isa mboten tanglet, dijak melampah terus. Begitupun kesal malih, ayo dimakan sekarang. Begitu dimakan, diamparkan itu supro, dikeluarkan roti, kok cuma enten kali. Jadi Nabi Isa, iki gak bagian awakmu, lah iki bagiane aku. Lah nanti si jini, mboten semerap Nabi Isa. Oh iya wis dimaem. Barang dimaem, perjalanan malih, capek malih, lapar malih, ketelasan roti. Kidang, enten anak kidang diawe kalian Nabi Isa. Anak kidang ini diawe kalian Nabi Isa, moro anak kidang. Bareng disembelih ditedah bareng. Nih, ditedah bareng. Nabi. Nih, ditedah bareng. Sing melok Nabi gak ngarep kelaparan nek kapak masalah mangan mawon. Nih, gak usah nyengit-nyengit, gak usah nyolong-nyolong. Gak ngarep kelaparan, ditedah bareng. Bareng kita ditedah bareng, tinggal yang tersisa adalah tulang belulang. Kanten belungi tok. Bareng kanten belungi tok. Didemek kali Nabi Isa. Nih. Napa? Bihaqillahi. Atas izin Allah. Nggih. Ya idham kumi, wahai tulang belulang,
bangkitlah engkau menjadi hayawan seperti semula atas izin Allah. Lu tulang belulang subhanallah menggabung jadi satu, wutut dados kidang malih ucul malih. Untung niki Nabi Isa. Kok jaya harmoni kropos sak belung-belunge nih. Disesepi. Akhirnya ucul jar Nabi Isa ngeten, demi Allah yang mengizinkan tulang belulang hidup kembali menjadi kidang seperti semula, aku takon jawaban sing jujur, sopo sing mangan roti yang ketiga? Subhanallah. Jarene santri ini saestu Nabi Isa kula mboten semerap wis kadung kalah izin. Wis kadung kalah izin, tian kadung kalah izin pun gak peduli dengan kekuasaan Allah dan gak peduli padahal Gusti Allah mampu napa niku mewujudkan kidang yang sudah hancur bangkit kembali. Apa gak mampu Gusti Allah ngkai weruh nek kapak sing nyolong sampean. Lha kan ngaten tapi mboten ngaku jenenge tiyang. Saestu mboten semerap kula Nabi Isa. Ya wis. Barang mboten semerap melampah malih kan pun wareg, melampah malih. Bareng melampah malih mboten enten dalan kecuali nyebrang segara. Lah ngerantos perahu mboten enten, ngerantos getek mboten enten. Akhirnya bismillah Nabi Isa nih medal mukjizate. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo merem. Cekelan tanganku tapi merem, kali melek tenggelam. Wati. Bareng dikengken merem nyekel tangane Nabi Isa, dijak melampah dituntun kali Nabi Isa. Lho ngoten niku melampah ndek ndukure segara. Mboten tenggelam Nabi Isa niki. Nyebrang lautan niki karena dakwah nyebrang lautan ditulung kali pangeran saged berjalan di atas air tanpa harus tenggelam. Bareng ente di tengah-tengah segara ditakoni santri niki wau. Demi pangeran sing iso ngambangno aku ambek sampeyan gak tenggelam sekalipun di atas lautan. Aku takon sing jujur. Sopo sing mangan roti sing ketiga? Ini kalau pendidikannya Nabi sabar pendidikannya Nabi ini sabar. Nabi Isa semerap saja nih wong duwi oleh telu. Wong sing ngetokaken duit Nabi Isa regane roti pasaran nggih pun semerap. Apa maneh Nabi kok kate dibujuki. Semerap Nabi Isa, tapi sekalipun demikian Nabi Isa mboten mengeluarkan marah. Soalnya tahu ya, ini orang dalam perjalanan dakwah. Nabi Isa sifatnya mendidik. Nabi Isa sifatnya niki ngajak. Akhirnya sabar dididik. Ditakoni maneh, ayo demi Gusti Allah sing sok ngelakokno aku ambek sampeyan ndukur banyu, ndukur laut lho niki. Jawaban sing jujur. Sapa sih mangan roti sing nomor 3? Ditangleti ngoten merau, gemeter ya mbak. Gemeter lho, cok gemeter napa? Soal atine niki bertanya-tanya. Aku iki nek kapak goro kuatir tenggelam aku. Nggih. Lah jujur wis kadung gak ngaku. Akhirnya tambahnya kali rapet teng Nabi Isa. Saestu Nabi Isa kula mboten semerap. Oh ya wis. Dadi malah sing asale mau nyekel astane sakniki wedi tenggelam oleh goro di dhuwur segara dirangkul Nabi Isa melampah kalem-kalem ngoten iki sampai tutuk ke tepian. Mboten ngaku. Ya wis gak ngaku gak apa-apa. Tapi betul didedes, umanya betul bukti. Dan Nabi sekajeng ngarani pun dibukti nih. Betul bukti nih, nggih kan? Lain cuma makrifah ngoten gak kanggo di masyarakat kan ngoten ya. Jadi harus butuh bukti. Kalau memang betul-betul nyuri atau enggak harus butuh bukti. Ada saksi baru dinyatakan pencuri. Kalau betul itu enggak bisa. Cuma rapor kan mana coba awak gak iso kalau saksi entek waktu ini. Ya enten bukti ini. Oh, roti ini pun telas ya. Akhirnya Nabi Isa ngajak tiang niki istirahat. Istirahat itu di reruntuhan rumah. Di reruntuhan
rumah yang sudah tidak berpenghuni. Istirahat di ngriku Nabi Isa. Sakderenge istirahat deloken. Diawi ngeten nyok ini deloken. Iki napa niki? Niki batu bata. Niki boto Nabi Isa. Napa? Bekas reruntuhane rumah niki wau boto. Kabeh pinten? Kabeh 3. Ya wis bismillah. Diusap boto 3 kali Nabi Isa bismillah. Bareng diusap subhanallah boto 3 sing asale boto ndugi lemah diusap kali Nabi Isa atas izin Allah berubah menjadi emas. Berubah menjadi emas. Lho kok gak saoma disulap dadi emas sampai Nabi Isa, kok cuma boto 3? Cerdasnya Nabi Isa. Akhirnya wis ngene. Ya, iki emas cuma kabeh 3. Iki bagiannya aku Nabi Isa. Iki bagiannya sampeyan, iki bagiannya sing mangan roti. Niki bagiannya sing mangan roti bareng ketok emas. Sing mangan roti. Lah, nek niki bagian mangan roti kula. Niki lho, ambisine menungso ingin menguasai dunia. Kejujuran murah nilainya. Khianat enteng bagi mereka yang punya ambisi ingin menguasai. Niki sing digoroi Nabi lho niki. Nggih, sing dikhianati Nabi mboten peduli sekalipun ditampakkan mukjizatnya. Kekuasaan Allah kidang bisa hidup kembali, bisa berjalan di atas laut. Lho mboten mboten ngaku gletek kena emas. Ngaku. Nggih, beratan pun dinilai ini kira-kira. Mukjizat ambek emas niki. Tapi dengan mukjizat dia enggak ngaku, ketok emas ngaku. Ketinggal wan. Oh, sampeyan berarti sing mangan roti. Enggih Nabi Isa kula ya wis, nek pancen sampean sing mangan roti karena sampean jujur, emasku peken. Emas sing mangan roti gawoken. Emas sampean gawoken 3 gawoken kabeh wis. Wis cukup dek kene ae perjalanan dakwah sampean karena sampean gak siap untuk berdakwah. Wis, aku tak melaku dhewe, sampean gawoken emas iki mulia wis. Seneng alhamdulillah oleh Mas Tiko. Nabi Isa teruskan perjalanan. Lah dek nggawa emas 3 arep mlaku bengi-bengi. Wedi istirahat teng tempat niki wau barang istirahat kok ketepaan enten rombongan perampok kepingin istirahat di rumah niki wau subhanallah niki lho ya mergane kula jenengan mboten semerap di takdire urip ojo ndaki-ndaki kepingin duwe kendaraan kepingin duwe ngene durung duwe kendaraan matek dhisik belum menikmati lho kan lengge. Gak usahlah kita terlalu ambisi menggebu-gebu tentang urusan dunia. Nek pancen enten takdiri dikei gampang oleh pangeran. Nek mboten enten takdiri gak usah memaksa, percuma. Gak urungi gak ngarai sok menikmati karena itu bukan jatah kita. Bukti ini nih. Akhirnya barang enten perampok melebet ndek ngeriyo-ngeriku lho kok ketepaan. Enten tiang beto emas mayoran wis gak ada soro-soro nyambut gawe wis ono emas urung wis langsung mantuk. langsung mantuk ya. Lah utek yang sing ambisi nggih urip ora nek masalah urusan dunia urip ya. Soalnya ambisi dunia niku urip tentang masalah dunia yang dipikirkan dunia tok. Akhirat mati. Lah ambisine tiyang nang akhirat memikirkan akhirat urip mikiraken dunia mati. Kebanyakan dia ngoten wis. Akhirnya napa? Keranten uteke urip ngeten kajenge dirampas, kajenge dipateni, wis ngene ae. Ojo dipateni aku. Iya. Sampeyan tak kei. Perampoknya kan mek loro. Masih kabeh 3. Pas wis siji edang. Sampeyan siji konco sampean siji anak buah aku siji pas wis gak usah tukaran gak usah paten pinaten wis masih zaman kepin matanya aku ya belum tentu zaman berhasil iso sama dewe sing mati ya wis ngene ae wis siasate ya gak usah paten pinaten ayo 3 dibagi bareng ya wis gak iso ya apa
Sampeyan nek kapan njaluk bagian mari ngurangi jatahku. Wah, akhirnya subhanallah dibunuh yang niki. Dipateni. Rencana Nabi Isa dipateni. Urung menikmati angsal emas, mati ente dek ngeriku, barang mati ente dek ngeriku, kanton perampok kali dibagi. Ya wis, ayo sing siji didol nang pasar, digawe tuku panganan, ayo mayoran dek kene. Ayo mayoran dek kene. Sing loro siji edangku ambek sampean. Ngoten, ya wis. Nggih, iki bagian sampean, iki bagianku, sing siji dol nang pasar, ayo digawe blonjo mayoran dek kene. Karena kita pesta, karena kita mendapatkan rezeki yang banyak. Wah, akhirnya berangkat betok emas setunggal teng pasar nyati untuk dipakai mayoran. Tuku tumbas wedhus, tuku tumbas nopo mayoran emas. Ya, kuwata. Utek ini urip iki aku nek kapak ngene rugi. Enak jeraganku, enak bosku. Ongkang-ongkang ono di tempat aku sing blonjo, aku sing masak, aku barang kali enake tak racun ae panganan iki. Ya, bareng tak racun jadi pangan karo bosku cek mati tinggal aku menguasai sendiri. Ngoten ya. Akhire berangkat blonjo niki. Berangkat blonjo utek kepalae ore pisan iki nek kabar dijarno ngene aku gawe oleh emas 3 iki. Lah terus ya apa enake teko blonjo durung apa-apa sikat ae wis cek tak pek kabeh emas 3. Waduh padha eleke ute. Blonjo teng pasar semua makanan bagian jeragane boten diracun. Bagian apa yang mboten diracun? Soalnya kajeng dimakan piyambak, cek mboten ketawis. Akhirnya dibetot disuguhkan. Barang disuguhkan ketika selesai menyajikan belum sempat ngomong silakan makan ditusuk dari belakang mati. Sing masak niki wau, sing belanja mati. Barang mati kanton ijenan ditelasaken makanan sak mboten katahe niki wau. Bareng dintekno wong racun ditelasaken mati. Wisan emas wutu kanton kali, mari ngoten Nabi Isa dugi malih liwat di tempat sing niki wau. Nggih mungkin ansal wahyu dugi pangeran hikmah bareng dugi ngriku maneh ningali tiang 3 tergeletak sedaya emas wutu pakmane tersisa godheg-godheg Nabi Isa. Inilah dunia, hakadha dunia, koyok ngene iki lho perane donya. Tidak menguntungkan malah membinasakan. Orang-orang yang punya ambisi ingin menguasai dunia, dunianya tetap jaya tidak terkuasai, dia sendiri terlebih dahulu mati. Enek gara-gara kepingin emas 3 gledek mati ndisiki. Ya, mari ngono dipek perampoke kepingin nguasai emasnya diracun bose, ternyata teko-tekone bose langsung mateni. Barang bose kari jalan mangan racun padha mati kabeh. Subhanallah. Inilah permainan dunia para rawo. Dan memang semuanya seperti ini. Ya, mergane Sayyidina Utsman bin Affan mengantisipasi. Ya. Ambisi terhadap urusan dunia merupakan kegelapan dalam hati. Ya. Teman kadang-kadang jadi musuh nih, wah bon. Saudara bisa pecah, sedoyo itu akibat daripada cinta dunia. Benten kali tiang yang punya ambisi terhadap urusan akhirat. Orang yang prihatin terhadap urusan akhirat. Tiang nek kapak prihatin tentang urusan akhirat, atine niki lapang. Sehingga hati manusia kalau sudah lapang, akhlaknya mulia. Nih, mengapa akhlaknya mulia ditopang dengan keikhlasan? Soalnya lapang. Tiang lapang legowo masih yopo seneng. Legowo masalahnya. Dodone ini jembar
jembare dodo gara-gara diterangi oleh cahaya ambisi terhadap akhirat. Ambisi terhadap akhirat inilah yang mempunyai nilai positif untuk hati kita menjadi terterangi, sehingga ketika hati diterangi dengan cahaya serasa hati ini lapang. Nek pun lapang kate lapo-lapo iku lega, akhlake apik nglakoni akhlak niku lega, ikhlas, seneng silaturahim, bertutur kata dengan baik. Itu semuanya faktornya karena hati diterangi dengan cahaya. Berkane maturi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingat, dalam setiap jasad terdapat gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Nek daging iki mang api, meripat iso api, kuping iso api, tangan iso api, omongan iso api, sikil mlaku nang tempat sing api, gara-gara gumpalan daging sing ndek njero awak iki api. Tapi nek gumpalan daging niki awon, pandangane meripat ya awon, sing dirungokno ya awon-awon. Ya sing diomong nggih awon-awon, mlakune sikil ndek tempat yang awon-awon. Niku dadi barometer wae. Itu jadi barometer karena sabdae Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana hati kita? Ya napa? Prajurite. Ya. Banyak enggak usah mengklaim dirinya itu hatinya bersih. Ya, enggak perlu. Ya napa prajurite? Ya. Bagaimana kita punya mata yang merupakan prajurit daripada hati kita? Hati itu panglima. Mata prajurit. Ya napa prajurite? Matanya gimana? Pendengarannya gimana? Tutur katanya gimana? Langkahnya gimana? Akhlaknya gimana? Kalau semuanya itu baik, menjadi gambaran, menjadi pelajaran, atau menjadi barometer, tolok ukur. Kalau hatinya baik. Tapi sing ditonton barang-barang sing mboten bener, sing dirungokno tidak terjaga, ngerasani dirungokno ngeten dirungokno, omongane kadang-kadang kasar, menandakan kalau hatinya masih belum baik. Para rawuh ingkang sangat kaula mulyakaken, yang jelas yang menjadikan kita itu agak sedikit punya rem, jenengan lan kula harus yakin bahwa kehidupan dunia ini bersifat temporer, sementara. Sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi. Maka sepatutnya bagi kita lebih mengutamakan kehidupan yang bersifat abadi daripada mengutamakan kehidupan yang bersifat temporer. Ya. Maka Gusti Allah dawuh dalam Al-Qur'an. Ya, meski demikian Gusti Allah tetap menjadikan apa? Dunia ini sebagai modal untuk akhirat. Sekalipun kita tahu kalau dunia itu kehidupan yang bersifat temporer, akhirat kehidupan yang bersifat abadi. Sebagai orang mukmin harus mengutamakan yang abadi daripada yang temporer. Tapi meski demikian, dunia ini dijadikan oleh Allah modal atau ladang untuk menempuh kebahagiaan akhirat. Mboten saged menungso iso istimewa di akhirat tanpa melalui kehidupan dunia, ndak bisa. Maka kesempatan bagi kita untuk menata kehidupan akhirat kita saat kita punya waktu hidup di alam dunia. Mereka orang-orang yang punya kesempatan hidup di alam dunia, punya kesempatan mereka untuk menata kebahagiaan hidup di alam akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini ladang untuk akhirat. Ya. Ini Gusti Allah matur dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi doleono. Diperintahkan oleh Allah kita untuk cari. Fima, pada apa-apa atakallahu yang telah Allah sediakan, yang telah Allah anugerahkan kepadamu.
Ad-darul akhirah, desa akhirat, kehidupan akhirat ini telah dianugerahkan oleh Allah untuk kalian. Karena telah dianugerahkan oleh Allah untuk kalian, cari anugerah Allah yang ada di akhirat yang Allah sediakan untuk kita. Cari dikengken matosi kalau pangeran. Nih, dikengken matosi. Soalnya mboten dipatosi mboten ngarah ketemu itu kehidupan akhirat. Beda dengan kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia itu sudah menjadi janji Allah. Makanya Allah Daud dalam ayat selanjutnya, walatan sanasibaka minad dunia. Nek urusan dunia nak bagian wis ono, ojo dilalekno, mesti oleh. Gak perlu mbok lalekno. Tapi nek urusan akhirat kudu dido benten cara menyikapi. Nek akhirat bener memang sudah dianugerahkan oleh Allah. Tapi kita diperintahkan untuk mencari. Tanpa kita mencari gak akan dapat. Beda dengan dunia. Tanpa mencari kita dapat. Makanya firman Allah walatansa. Karena sampean wis mesti oleh bagian dunya, ojo dilalekno. Soalnya mesti oleh. Oh jadi lalekno, tapi ini akhirat harus Anda cari. Sekalipun telah dianugerahkan oleh Allah, tapi panjenengan diperintahkan untuk mencari. Wabtaghi, ya. Dengan cara bagaimana kita mencari anugerah Allah berupa kampung akhirat untuk kita? Dengan cara amal soleh. Dengan cara amal soleh. Karena dengan amal soleh inilah pahalanya nanti akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan rugi. Kalau Allah menjanjikan amal soleh itu akan mendapatkan imbalan dalam kehidupan akhirat, kalau kita berharap dunia ketika beramal soleh rugi. Nopo bandingane dunia dengan akhirat? Nih kan? Dan para rawuh ingkang sangat kaula mulyakaken, ada keistimewaan. Nggih. Meskipun kita diperintahkan untuk mencari daripada anugerah Allah yang disediakan untuk kita dalam kehidupan akhirat, tapi tetap kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia karena kita mempunyai tanggung jawab. Ya kenapa? Mau ndak mau kita harus gelut dengan dunia, itu harus, karena dengan dunia kita bisa sampai ke akhirat. Pintunya akhirat harus lewat dunia. Mau ndak mau kita harus terjegur di dalam dunia. Terus ya apa cara kita mensikapi lah? Ya, ini gila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man talabad dunya halalan." Betul elek. Nggih? Tidak ada jeleknya. Soalnya memang untuk bekal kehidupan akhir, tidak bisa kita melupakan dunia, nggak bisa. Sok-sok akhir nggak betul sakit, tidak bisa. Ujung-ujungnya hari tadi beban bagi orang lain. Ujung-ujungnya kalau kita meninggalkan kehidupan dunia akan menjadi beban bagi orang lain, itu pasti, ya kan? Wala takun kalan li ghairik. Jangan sampai engkau itu menjadi beban bagi orang lain. Itu kan apa? Lah niki lah. Jaringannya Nabi, man talabad dunya. Inilah yang harus mendasari kita saat kita bergelimang dengan dunia, gelut dengan dunia. Sinten tiang sing mados dunya? Siapa orang yang mencari dunia? Halalan. Cara mencari dunia dengan cara yang
halal, diridhoi oleh Allah. Istighfafan punya tujuan untuk supaya menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Cek gak njaluk-njaluk awake, cek gak ngemis, cek gak njaluk-njaluk, cek gak jadi beban bagi orang lain. Saya akan kerja semaksimal mungkin dengan cara yang halal untuk menjaga kehormatan diri saya dan keluarga saya. Ngaten. Istighfafan anil masalah, menjaga diri dari minta. Wasaian ala ahlihi, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wa ta'attufan ala jarihi, berbelas kasih terhadap tetangga. Nyambut dameli dengan cara yang halal, tujuannya menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang mboten jaluk. Nomor kali ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Nomor 3 ingin berbelas kasih, berbagi dengan tetangga. Ya napa nek kapak enten tiang nyambut gawe ini yang memotivasi 3 perkara niki. Nggih, jaga kehormatan diri dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan berbagi dengan tetangga. Niki niate. Kalau ada orang yang saat ia kerja yang memotivasi kok 3 unsur ini, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Allah akan membangkitkan ia dari alam kubur. Kapan? Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Wa wajhu, sedang wajahnya orang tersebut kal qamar, tak ubahnya seperti rembulan lailatal badri, di malam purnama. Allah, istimewa. Lah ya napa? Di saat itu kemarin nggih, masalah tafsir sudah jelaskan ya. Di saat itu Allah telah memadamkan sumber cahaya, rembulan, matahari, bintang, planet-planet dibenturkan oleh Allah jadi satu, dihancurkan menjadi satu, lebur, tak ubahnya seperti tepung, seperti debu yang berhamburan. Kemudian langit membelah, terpecah langit itu sampai membentuk seperti pintu-pintu. Malaikat turun berbondong-bondong, jumlahnya agak sedikit, membaca catatan amal. Setelah itu mengeluarkan asap yang berwarna putih. Dampak daripada benturan matahari, rembulan, dan planet-planet, benda-benda langit yang lain itu hancur jadi satu. Ya napa kegelapan dunia saat itu. Nah, menungso dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur tanpa tersisa satu pun di alam barzah. Semuanya bangkit. Pun gembuleng, uyel-uyelan, peteng dedet. Peteng dedet. Diobrak-obrak kali malaikat, dikengen ngumpul di mahsyar. Sedangkan menungso uyel-uyelan. Kita dalam keadaan gelap gulita cuacanya, sehingga kita nggak tahu kemana barat, kemana timur, kemana mahsyar, nggak tahu. Kajenge melangkah nang ngarep nabrak sikile wong, mundur nang mburi nabrak wong, nganan ngiri nabrak, saking rapete tiang, terus gelap gulita. Ya napa coba? Non, masya Allah. Mantun ngoten, dikengen ngumpul di mahsyar, nirimo catatan, dihisab, melakoni di mahsyar pir kapan tutuhe? Allah. Terus nguat sirotol mustaqim. Ujungnya sirotol mustaqim itu adalah gerbang surga. Gerbang surga, ujung daripada sirotol mustaqim yang melintas di atas jembatan yang melintas di atas neraka jahanam, ujungnya niki adalah pintu surga. Sedangkan surga banyak riwayat mengatakan tempatnya surga itu di bawah aras. Dik ni sore aras. Dadi ndek ndukure langit enten kursi, ndukure kursi enten aras. Antara aras kali kursi, disitulah Allah nanti akan menciptakan surga ndek ngriku. Lapisane sing kabeh 8 kabeh 7 ndek ngriku sedaya niku.
Lah nek kapak ujunge Siratal Mustaqim itu adalah gerbang surga, sedangkan kula jenengan samangke nenten di alam donya. Berarti wat Siratal Mustaqim menghubungkan antara bumi dengan aras, terdiri dari jembatan yang kecil gelap terus memanjang. Lah kenapa mboten memanjang? Lho niki nguwote tok sampai tutuk ngisore aras. Lah nek kapak uwote niki mboten didataraken munggah ngeten ya gampang gelimpang. Nen nguwot kok munggah ngeten gampang gelimpang, bener cepet, bener cedek. Ya, tapi gampang gelimpang. Supaya mboten gampang gelimpang saged stabil, nggih didamel datar munggahe paling titik. Tapi nek didamel ngeten semakin jauh. Iya. Jenengan nggak ada masjid, kepingin ditingkat damel ondo. Ondo nek kapak ngeten ya seakan wong wedok sing meteng. Ngeblak. Nggih bener cedek nang loteng, tapi gampang malik ngeblak. Supaya mboten gampang malik ondone sing ngeten, sing rada stabil. Lah cuman ondo sing stabil ngeten otomatis membutuhkan tangga yang panjang. Lah samangken niki lho tidak satu pun pesawat yang bisa menembus langit. Apa maneh nembus kursi, mindani yo nembus aras. Lah nek pesawat sudah nggak ada yang mampu menembus ke alam sana. Kula jenengan diken mlaku sikil nguat di dhuwur Siratal Mustaqim. Kapan tutuk kira-kira coba? Nun? Nggih. Kan ngoten. Soale alam donya kalian wong ujunge Siratal Mustaqim niku ndek gerbangi swarga. Lah jenengan enggak bisa masuk surga tanpa melewati Siratal Mustaqim. Lah Siratal Mustaqim nek kapak ngadeg ngeten cek cepet tapi ya resiko. Supaya gak resiko didataraken ngeten. Tapi semakin memanjang berkane mboten mustahil melewati Siratal Mustaqim 1500 tahun niku. Soale kok ngoten dalane. Nih. Untung-untungi lah niki lho. Enten positive. Mereka Gusti Allah walatan sanasi baka minad dunya. Ojo dilalekno. Sampeyan soal bagian. Nggih gak usah didoleki, ya didoleki pokok ikhtiar ngoten tok mawon, enggak usah terlalu ambisi, pokok didoleki ikhtiar mesti ketemu ono jatahe. Mereka ojo dilalekno bagian sampeyan dari alam dunia. Orang yang mencari dunia dengan cara yang halal, tujuannya menjaga kehormatan diri dan keluarga, jangan mboten jaluk-jaluk. Nomor kali ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Nomor 3 ingin berbagi dengan tetangga. Allah akan membangkitkan orang yang demikian dari alam kuburnya mempunyai wajah seperti rembulan di malam purnama. Tapi nek kapak enten tiyang dolek donya bener, dalane halal, bener, carane mboten salah, tidak menyimpang dari aturan agama, tapi tujuannya yang memotivasi mukatsiron. Sore aku kalah mbek tonggoku. Sing enom wis tuku mobil, mosok aku kate esuk tuku mobil. Wah, ya, yang memotivasi apa? Napa niki? Jor-joran. Napa istilahnya? Berlomba-lomba dalam dunia. Ya, mukatsaron ake-akean, alhaakumut takatsur, melalaikan kepada kalian umat manusia at-takatsur, jor-joran dunia. Ya. Sampeyan duwe sawah pira? Loro. Ala aku wis 3. Aku 4. Wah, jor-joran. Ya, jor-joran. Rumah zaman piro? Lo rumahku 1. Tapi perumahanku lah, tapi kos-kosanku lah. Kan, jor-joran dalam urusan dunia, mukatsiran. Enten tiyang nyambut gawe, bener carane halal, tapi tujuane mukatsir. Napa jor-joran. Nggih. Bangga-banggaan. Mufakhiron. Sombongan, bangga-banggaan. Anak termasuk dunia ora?
termasuk ini anak dididik digembleng apal Quran, baru cerita ngalor itu bangga dengan dunianya, boleh anaknya apal Quran. Apa yang motivasi Anda? Napa niku ngongkon anaknya apal Quran? Oh, cek tadi kebanggaan. Wah, iki anaknya apal mufakhir, bangga sama. Mari ngaten. Muraian kepingin dilem. Ya napa? Dampak yang akan dirasakan oleh orang tersebut nek kapain nanti yang nyambut gawe nih bener caranya halal tapi tujuannya ake-akean, bangga-banggaan, sombong-sombongan, pamer laki Allah ta'ala yaumal qiyamah huwa alaihi ghadban, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat sedangkan Allah dalam keadaan marah dan murka kepadanya. Nek Gusti Allah muring-muring dadosno apa menungsa niki? Nen, wong mboten muring-muring ae sak aceh ludes. Nih, wong mboten muring-muring di Lumajang sudah banyak yang kehilangan rumah, kehilangan lapangan kerja, kehilangan keluarga. Wis sikile patah, keluargae ilang, omahe entek, ladange nyunyut gak karo ben saged nyambut damel pun. Niku dede murka. Nen bukan murka niku. Lah nek Gusti Allah murka tambah ya napa manusa niki. Para rawuh ingkang sangat kaula mulyakaken kersane slamet, terakhir ada pesan hikmah dari Sayyidina Luqman. Cek slamet perjalanan urip di alam dunya. Beliau berpesan kepada anaknya, pelajaran bagi kita, wahai anakku, dunya iki koyo segara sing jero. Dunya iki koyo segara sing segara iku nek kapak jero, ombake nek kadung ombak kawedhe. Ya nek kadung tenggelam angel dislametno. Krana dunya iki koyo segara, sampeyan nek kapak nyebrang segara aja renang. Wong jero kawedhe kok renang. Ya tenggelam ya kudu duwe perahu, minimal perahu, nek iso ya kapal, soalnya segarane ombo kuwedhe jero. Sampeyan nek kapal katanya nyebrang kudu duwe perahu, minimal duwe perahu. Dadekno ketakwaan kepada Allah sebagai kendaraan Anda untuk menyeberangi dunia. Niki pesene Sayyidina Luqman Hakim kepada anaknya, jadikan ketakwaan kepada Allah sebagai perahumu. Maringatan isi perahu Anda itu wahaswal imanu billah, ketakwaan sebagai kendaraan, bahan bakarnya ketakwaan adalah nilai keimanan. Supaya bisa berlayar dengan aman, pasangan layari. Napa layari? Layari adalah tawakal kepada Allah. Ya, nek wis layar tawakal dipasang, di jerone dikei perlengkapan yang berupa keimanan. Kapali perahu ni teko ketakwaan, insya Allah ada harapan untuk selamat. Tapi meski demikian aku sih gak nyongko awakmu bakal selamat. Lu ngoten Sayyidina Luqman ya, matur ngoten. Dadekno ketakwaan sebagai perahu, isin perlengkapannya dengan keimanan, pasangan layare berupa tawakal kepada Allah, cek berlayar dengan selamat. Tujuan nih awakmu cek selamat. Meski duwe koyok ngini, kapale teko perahu dilengkapi dengan keimanan, layar dipasang dengan nilai tawakal kepada Allah. Meski demikian aku sih durung yakin nih kapal awakmu bakal selamat. Soalnya ombake gede. Ya, berarti harus terus
waspada dalam menelusuri kehidupan dunia. Sekalipun ketakwaan sudah kita sandang, keimanan sudah Allah anugerahkan, ketawakalan pun juga sudah kita kibarkan, tetap harus selalu berwaspada karena nggak ada jaminan kita bisa selamat dari mengarungi mengarungi namanya samudra yang sangat luas menika. Muga-muga barokah ngaji ilmu pikantuk pitulungi Gusti Allah, barokah ngaji ilmu meraih keselamatan dunia dan akhirat, barokah majelis ilmu muga-muga kula kali panjenengan dados tiang-tiang ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh ingkang sangat kula muliaken niku mungkin ingkang dados kajian kita.